Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyanto Sasugiarto, SEIMH, selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum bank syariah, dan teman-teman semua yang saya cintai. Untuk pembahasan kali ini, kelompok 3 akan membahas mengenai gharar, maisir, riba, dan bunga bank. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Eka Septi Rizkia, NIM 21402026. Yang kedua, Septia Nur Fadila dengan NIM 21402028. Yang ketiga, Jovanil Faruk dengan NIM 21402032. Dan yang terakhir, Kiki Novitasari dengan NIM 21402033. Untuk pembahasan dari kelompok 3, yang pertama ada pengertian dan karakteristik gharar, maisir, riba, dan bunga bank, macam-macam riba dan bunga bank, hukum riba, dan yang terakhir, bunga bank dan riba apakah sama. Untuk selanjutnya, materi pertama akan dibahas oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Novitasari akan menyampaikan mengenai pengertian dan karakteristik dari gharar dan juga maisir. Gharar merupakan suatu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, serta kemungkinan tidak dapat diserahkan pada saat terjadinya transaksi. Memiliki karakteristik yakni jual beli barang yang belum ada, seperti tidak adanya kemampuan dari seorang penjual untuk menyerahkan objek akad pada saat akad tersebut terjadi, baik objek akad tersebut sudah ada maupun belum ada. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau majhul, yakni menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan si penjual tersebut. Seperti suatu barang jika belum diterima, maka si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi seperti jual beli. Jadi, suatu barang itu jika belum diterima oleh si pembeli, kita tidak boleh melakukan suatu bentuk kesepakatan yang mengarah pada jual beli nantinya, karena wujud dari barang tersebut itu belum diketahui secara pasti atau belum jelas, baik kriteria, bentuk maupun sifatnya. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Sedangkan maisir merupakan suatu transaksi yang digantungkan pada keadaan yang tidak pasti atau untung-untungan. Maisir juga identik dengan perjudian, dengan karakteristik. Karena maisir identik dengan perjudian, maka maisir memiliki karakteristik mengandung unsur perjudian. Juga orang memperoleh keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Itu adalah karakteristik dari maisir. Selanjutnya adalah pengertian riba dan bunga bank. Secara singkat, riba merupakan sebuah tambahan yang dimana secara etimologi hal ini disebut sebagai az-zaiyadah, dan secara istilah riba merupakan sebuah pengambilan atau tambahan tanpa adanya imbalan, dan hal ini dibebankan tanpa ada syarat bagi salah seorang, dan hal ini mengarah kepada kelebihan atas yang diberikan, jadi sebuah tambahan yang kelebihan. Dan hukum riba adalah haram hukumnya. Selanjutnya adalah ada bunga bank. Bunga bank sendiri merupakan sebuah tanggungan yang dibebankan kepada peminjam yang biasanya dinyatakan dalam presentasi uang yang dipinjamkan. Jadi sudah ada kesepakatan di awal, dan beberapa ahli banyak yang berpendapat apakah hal ini bunga bank merupakan riba, karena apabila memang bunga bank ini riba, maka hukumnya akan haram. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah macam-macam riba, yaitu riba fad. Riba fad yaitu timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas. Mislan bi mislin, sama kualitas sama sawaan bi sawain, dan sama. Riba nasiah. Riba nasiah disebut juga riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama resiko, dan hasil usaha muncul bersama biaya. Riba jahiliyah, yaitu riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena
si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, macam-macam bunga bank. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, sebagai contoh bunga kredit. Selanjutnya mengenai hukum riba, kami mendapati dari sumber Al-Quran dan juga hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 130. Sedangkan pada hadis, Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama dalam hal berdosa. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai bunga bank dan riba apakah sama. Jika kita lihat dari pengertiannya, riba dan bunga bank itu berbeda. Sesuatu dikatakan riba jika mengandung unsur keuntungan yang berlipat ganda, sedangkan sesuatu dikatakan bunga jika keuntungan tersebut tidak berlipat ganda. Lalu ada pandangan ulama mengenai riba. Yang pertama dengan cara dua pandang, yaitu pandangan secara pragmatis dan konservatif. Untuk pandangan pragmatis, yaitu dalam Al-Quran melarang riba berlaku selama era Islam, tetapi tidak melarang bunga dalam sistem keuangan modern. Dalam hadis juga dikemukakan lebih lanjut pandangan pragmatis bahwa tidak terdapat bukti yang kuat mengenai larangan bunga menurut sistem keuangan modern. Lalu jika kita lihat dari pandangan konservatif, di mana pandangan ini berpendapat bahwa riba diartikan sebagai bunga. Menurut pandangan ini didukung oleh Al-Quran dan hadis, bahwa setiap pembayaran yang terdapat unsur penambahan sedikit atau banyak maka dikatakan riba. Yang kedua, pandangan ulama tentang bunga bank. Pertama, menurut ijma ulama, mazhab fikih mengemukakan bahwa bunga bank dengan segala jenisnya termasuk riba. Yang kedua, menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Di samping itu, kontroversi mengenai bunga bank antara pendapat yang membenarkan konsep bunga dan dikemas secara ilmiah dan pendapat yang membantah atau memberi kritik terhadap teori ilmiah mengenai adanya bunga bank tersebut. Lalu dari pandangan itu terdapat beberapa persoalan-persoalan. Yang pertama ada persoalan tingkat bunga. Yang kedua adanya pembenaran unsur bunga dengan segala cara sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi. Yang ketiga konsumsi menurun menurut waktu. Yang keempat pandangan bunga sebagai sewa dari uang. Dan yang terakhir pembenaran bunga atas dasar darurah atau darurat. Selanjutnya, menurut Muhammad Sayyid Tantowi bahwa status hukum bunga bank saat ini di bank konvensional adalah halal dan bukan termasuk riba yang diharamkan. Tapi untuk bank syariah itu diharamkan. Untuk Muhammad Sayyid Tantowi juga berpendapat bahwa status bunga bank tidak sama dengan riba. Metode penetapan hukum atau istinbatnya bunga bank itu berdasarkan maslahah, kias, dan asas konsensual. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi bahwa bunga bank hukumnya haram dan berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba yang diharamkan. Seperti itu materi yang terakhir dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.